musisi, selamat datang di Podcast Versus. Saya ada kecelek karena aku masih host magang di sini. Biasanya cuma di konten aja ya di Jujur Fashion. Apa kabar Opera Squad semuanya? Suaranya mana Opera Squad? Nah, sama gue Andre Panaga. Gue adalah seorang content creator yang bakal nemenin lo di Podcast Versus kali ini. Nah, apa yang mau kita bahas kali ini? Kemarin kan sempat rame tuh awards acara penghargaan ya. Tagline-nya big on the small screen, benar? Benar. Betul, big on the small screen. Itu adalah di mana content creator diberikan penghargaan atas dedikasinya membuat konten-konten yang bermutu. Jadi para penontonnya, para orang yang menikmati gitu mendapatkan banyak nilai dari situ. Nah, gue sekarang mau membahas itu. Nah, sekarang kita kedatangan satu-satunya pemenang dari Best of Fashion and Beauty TikTok Awards Indonesia 2023. Kita sambut Dila Probokusumo. Thank you for having me. Tapi sebelumnya mau tanya dulu apa kabarnya sih Dila? Baik Andre. Lo gimana? Apa kabar? Baik. Baik juga Dila. Seneng loh akhirnya bisa ketemu lo dan ngobrol-ngobrol. Apaan kita ketemu udah 3 kali? Enggak, kita ketemu tapi kita gak ngobrol panjang. Iya, kebanyakan gitu. event. Selamat ya kemarin kamu menang Makasih loh. ya, Andre. Aduh. Fashion and Beauty Awards 2023. Sebelumnya kamu pernah masuk nominasi gak sih? Enggak. Jadi nggak ini pernah benar-benar pertama kali datang. Kayak datang juga baru pertama kali gitu. Ke TikTok Awards Indonesianya baru pertama kali juga. Dan langsung menang. Alhamdulillah. Ya ampun, orang dalam mana yang kamu deketin kalau tahu? Gimana perasaannya waktu nerima penghargaan itu tuh? Agak merinding dikit sih soalnya kayak gue kan nominasinya kan sebenarnya itu berat loh. Iya. Sebenarnya menurut gue tuh harusnya fashion sama beauty tuh dipisah. Iya. Soalnya fashion sama beauty content creator tuh udah banyak banget. Betul. Iya sih. Oh. Tapi kayak nominasi, maksudnya kayak yang masuk di nominasinya juga serem-serem gitu sih. Menurut gue ada Bella Clarissa, Wah, fashion BC. kan, BC ya kan, Farah Jaidi, Orey, sama satu lagi Kak Jessica. Aduh. BTW kan kita ketemu ya di TikTok Awards Indonesia kemarin. Di red carpetnya juga ketemu ya. Coba ceritain dong keseruan lo kemarin. Wah, kemarin tuh apa ya, gue shock banget apa TikTok bisa bikin acara segede itu. Maksudnya itu yang ngumpul tuh bener-bener ribuan. Itu konten kreatornya tuh kayak seluruh Indonesia anjir. Dari semua rangkaian TikTok Awards kemarin ya, ada red carpet, ada juga acara yang banyak gestarnya. Yang menurut lo paling berkesan tuh yang mana? Coba ceritain deh. Jujur kalau red carpetnya seru sih. Seru banget, tapi karena alhamdulillah kemarin tuh gue duduknya paling depan ya. Iya. Jadi nontonin semua artis-artisnya gue kayak jengkal gitu loh. Kayak di depan gue Ivan Gunawan, depan lagi Raffi Ahmad, depan lagi situ ada Tiara Andini. Terus kayak baru mulai tiba-tiba ada JKT48. Gue ngerasa itu gue gak pernah gitu loh. Biasanya kan kita ngeliat orang-orang itu cuma kayak dari HP kan. Iya. Terus setelah lo lihat nih, menurut lo yang paling memukau tuh, kira-kira public figure yang bisa lo lihat sejengkal mata itu? Sejengkal. Mahal ini cakep banget sih. Mahal ini ya? Jujur. Nah, dia kayak mahal ini kan namanya udah sebesar itu ya. Dan itu pasti ada prosesnya kan. Nah, gue mau tanya sama lo, untuk jadi sebesar ini, untuk jadi Dila Probokusumo sebesar ini yang udah dikenal banyak orang banget, itu prosesnya gimana sih dia? Prosesnya panjang banget. Ceritain dong dari nol boleh. Gue emang dari kecil tuh gue suka dandan. Oke. Kayaknya emang bawaan dari keluarga sih. Jadi kayak keluarga bokap gue emang suka dandan ya, rapi-rapi gitu. Terus fun fact, gue tuh suka jahit gara-gara nenek gue. Oh, nenek. Iya, terus jadi kayak nenek gue tuh emang dari dulu suka jahit baju gitu kan. Terus one day gue ngeliat kayak ada mesin jahit gitu. Terus gue kayak, itu mesin apa? Terus dia bilang itu buat bikin baju. Terus gue langsung, karena gue suka baju, udah. Akhirnya udah gue mulai belajar jahit pakai tangan, awal-awal pakai tangan kan. Habis itu gue pertama kali dibeliin mesin jahit itu pas gue SMP kelas 2. Dan itu gue harus bikin PowerPoint. Gue bikin PPT. Kenapa? Nyokap sama bokap gue. Oh, gila-gila pitching ya tante ya. Iya, gue harus pitching dulu. Pitching ya. Gue bayangin gue anak SMP tuh kan gue bikin PowerPoint kan, gue bikin apa namanya, ini merek ini, harga segini. Akhirnya udah dikasih. Oh, lucu banget. banget. Terus habis itu udah kalau misalnya, soalnya gue ngerasa tuh konten gue tuh nggak cuman tok ngejahit doang gitu. Bener-bener kayak anything girly ya. Iya, lifestyle iya. Awal-awal enggak, tadi gue pengen emang bener-bener kayak
jahit doang. Akhirnya gue masuk ke, karena gue emang suka hairdo, makeup gitu. Tapi gue tuh ngikutin lo dari awal. Lo tuh bukannya ngecat rambut dulu ya kontennya ya? Iya. Terus sekarang jadi kejahit juga. Dari mulai yang ngecat rambut juga itu udah banyak yang nonton juga. Iya sih, itu parah. Padahal itu gue iseng banget sebenarnya. Ah. Cuman nggak tahu kenapa, karena emang waktu itu awal-awal tahun 2020 emang mungkin konten kreator masih nggak terlalu banyak kali ya. Iya. Tapi emang lu tuh ada faktor X-nya berarti. Apa itu faktor X? Ya maksudnya nggak semua konten kreator lama bisa sampai sekarang sustain kontennya. Oh, Kalau iya. lu sampai sekarang yang nontonnya juga makin mungkin banyak. karena ternyata gue suka. Lu happy ya ngejalaninnya Iya, ya. sebenarnya tuh dulu gue anaknya nggak ini sosmed banget. Tapi emang nih baju yang gue pakai sekarang nih, gue setelan gue dari kuliah kayak gini. Oh, lu ada ini ya slice of tantri kotaknya ya. Rocker gitu. Agak Gue mau tanya juga nih. Ini kan gue juga sebagai content creator seru juga banget tadi gue jadi ikutan. Kenapa tuh? Gue juga punya kalau ngonten tuh ya ada Iya. aja kendalanya, ada aja tuh banyak. kayak tantangannya. Banyak tapi nggak boleh dikasih lihat gitu. Kira-kira nih, apa kendala dan tantangannya sampai lu bisa menembus itu dan bisa menjadi big on the small screen gitu? Apa tantangannya? Banyak sih. Seperti Kalau menurut gue tuh ada banyak faktor eksternal sama internal. Itu Oke. dulu Del. Kalau misalnya, jawaban anak hukum nih. iya. Kalau misalnya faktor eksternalnya kan pertama kita harus ngelawan, mungkin orang ngerasa kalau baru merintis banyak orang yang kayak lo ngapain sih? Iya. Dibilangin so artis, benar. lo ngapain sih mau jadi konten kreator, kayak lo sosok influencer gitu. Nah itu kita harus ngelawan itu dulu. Betul. Itu faktor eksternal tuh, ya kan? Cibiran nyinyiran netizen, nggak usah didengerin gitu ya. Diam loh. Karena apa ya, itu kan ke confidence juga ya. Benar. Gue ngerasa nggak semua orang tuh sepede itu. Nah Benar. habis itu kalau faktor internalnya itu dari kitanya mau nggak. Soalnya orang talented banyak, cantik banyak, nyambil dikontenin kan capek tau. Nah misal contoh ya, kayak gue suka ngejahit baju biasa itu paling 3 jam misal gitu. Tapi kalau misalnya gue sambil kontenin bisa sehari. Kan harus kameranya lah, skripnya segala macam itu. Jadi kayak menurut gue itu. Cibiran netizen ada yang kena ke hati Cibiran lo? netizen kadang, tapi nggak semuanya. Gue sih caranya gini doang. Kalau TikTok kan ada fitur Filter komen ya. Gue ngerasa if you don't see it you don't know. Ya udah. Oke, jadi lu filter tuh. Gue filter aja, nggak apa-apa. Terus habis itu kan ngapain kita mikirin orang komen gak jelas gitu. Tapi habis itu kita jadi nggak ngonten. Kan kita yang rugi. Benar. Mendingan nggak usah lihat aja, nggak apa-apa. Iya. Toh masih banyak yang baik-baik, ramah-ramah. Jadi tantangan yang ngebuat lo tuh kadang tuh mematikan motivasi kita gitu. Misalnya ada cibiran netizen itu, cibiran netizen ini gitu. Tapi lu pernah nggak ada satu hal gitu yang bikin akhirnya gue kayak gak mau konten lagi gue mau udah jualan risol aja gue gitu, gak mau gue konten. Cuma risol. Ya, apa sih? Karena Pernah tapi ada kalau titik gitu? cibiran ada sih, pernah gue Coba beberapa contoh kali. cibirannya dulu. Nih, jadi kan oke, gue nggak dari dulu punya, dulu kan bahasa kasar kalau misalnya gue ngampus ya gue zero money dong. Gue nggak kerja anak ya kan, kampus, anak kampus ya kan. ngandelin uang jajan aja ya. Iya, uang jajannya juga ya cukup. Cuman nggak yang berlebihan banget. Tapi kan begitu awal-awal gue ngonten, gue juga dulu kita kan di sini ada yang namanya red card ya. Iya dong. Iya dong. Nah orang tuh kadang masih ngerasa influencer itu bukan pekerjaan. Dan gue aja sebenarnya sampai gue follower 1 juta pun gue nggak ngerasa gue tuh influencer. Gue masih mau jadi orang yang kayak ya udah ya kayak big sister aja gitu. Gua Beda ya, gue di 10.000 gue udah ngerasa influencer loh. Nah Beda emang. pas di situ tuh gue ngerasa kayak misal gue nggak kayak masang red card tinggi segala macam. Jadi gue kayak ngonten apa yang sebener-bener organik aja. Tapi the moment I realize I can monetize this, kayak gue punya uang gitu, ada beberapa misal kadang gue bikin konten apa namanya shopping gitu-gitu, tau nggak orang komen kadang apa? Misal bapak lo kerja apaan sih? Lo ngepet ya? Swear, ada yang bilang, gue sampai nangis ke nyokap gue kok ada yang gitu ya? Tapi enggak lah, gila lu. Yang ngomong Iya, kayak kadang- gitu ngiri biasanya. Iya nggak, atau nggak emang cemburu. enteng banget aja ngetiknya. Cuman ini nih yang mungkin orang tuh, gue pernah disclose ini juga di konten gue, cuman kayak nggak selalu gue omongin terus kan, cuman kadang itu tuh emang dikasih subsidi sama brandnya.
Ya emang atau nggak begitu. dikasih. Iya emang Iya begitu. jadi tuh nggak semua, misal kadang gue unboxing gitu-gitu nggak semuanya tuh gue beli pakai duit gue sendiri, ada dari Betul. brandnya juga. Tapi gue juga ada yang ngeluarin uang, cuman ya kadang baca-baca kayak gitu tuh kadang kayak, hah, lu gitu. Tadi kan gue udah sempet singgung nih dia. Lo tuh backgroundnya bukan anak fashion ya, iya kan? I wish. Lu pengen jadi anak fashion? Sebenarnya iya, dari dulu dari kecil. Oh, terus kenapa Cita-cita enggak gitu? Dan lu ceritain, lu tuh sebenarnya backgroundnya apa gitu? Benernya gue itu anak hukum. Oh, hukum, undang-undang gitu Iya, ya. Oke. sarjana hukum. Terus lu kuliah berapa tahun? 4 4 tahun di hukum. Lulus. 4 tahun dihukum. Oh coy. 4 tahun, iya. Lulus. Berarti lu adalah sarjana hukum. Iya, hukum loh. Wow. Wih, keren. Terus kok jadi influencer fashion? Agak melenceng sih sebenarnya. Jadi gue sebenarnya ya oke gue suka baju itu, tapi gue nganggap itu masih kayak hobi. Tadi itu gue emang pengen jadi anak hukum kan, cuman ya emang lu tahu masuk esmod berapa? Mahal ya? Mahal banget Iya cuy. sih, tahu sih Maksudnya gue ya itu nggak cuman itu doang. Kayak gue waktu SMA tuh udah nyari segala macam possibility kalau misalnya gue emang mau masuk kuliah hukum gitu kan. Ya kenapa gue mau masuk hukum, karena emang background keluarga ada beberapa yang orang hukum juga, mesti Bokap? jaksa, enggak, tante, nenek gitu-gitu. The women. Oh, Yang perempuan-perempuannya justru, tuh. cewek-ceweknya iya, ya. cewek-ceweknya tuh pada Jaksa jadi ada? jaksa. Iya. Nih dari hukum nih, akhirnya lu udah lulus gitu menjadi sarjana hukum. Apakah lo langsung tiba-tiba, oke gue menggeluti fashion gitu? Atau ada journey-nya dulu? Ada sih journey-nya. Ngapain dulu sebelumnya Ngapain dulu itu? ya? Gue udah kayak waktu itu sih kayaknya gue sibuk kuliah aja. Cuman begitu gue mau masuk ke fashion, gara-gara pandemi gue ngonten. Oh, lu ngonten pas pandemi. Iya, jadi Oke. waktu itu nyokap gue tuh bilang apa namanya, dia kamu nggak mau main TikTok, terus gue kayak Nyokap lu justru ya? nyokap gue. Ini fun fact banget, jadi dulu nyokap gue punya restoran kecil di Oke. sebuah apartemen. Terus habis itu dia punya beberapa pegawai yang waktu itu sering main HP. Nah, dia waktu itu disita HP-nya. Ya, Diambil habis itu kayak main apaan sih gitu kan. Terus dia buka TikTok, terus kayak jadi dia yang main. Ya udah, dia nge-scroll habis itu pada suatu hari dia masuk kamar gue. Waktu itu gue masih tinggal di apartemen kan, karena gue kuliah depan Untar. Oh iya. Depan Untar, kuliah di Untar gitu. Habis itu dia masuk Kuliah di depan Untar lu, kuliah di kantin apa Iya. gimana? Terus dia masuk kamar, "Adek, kamu nggak mau download TikTok?" Pada saat itu lu belum TikTok user? Belum. Oh. Enggak. Instagram aja gue private tuh. Terus gue kayak, mau ngapain emang? Bikin tutorial. Terus dia nunjukin gue tutorial bikin dalgona anjir. Dia aduk-aduk ya. Ya Allah, Tan, pegel banget Tan itu Tan. Terus lu Terus bikin gue tuh kayak, dalgona? Kagak. Sampai hari ini gue belum nyobain bikin dalgona. Gak usah. Oke lanjut. Terus habis itu dia ini kan apa namanya, download sekarang atau kan mami nggak mau keluar kamar lah. Maksa ngotot ya, banget, donder ya dia Enggak, ya. Jadi doi itu apa ya, kayak ngotot biar gue cari apa ya, ngapain kek. Soalnya kan gue kuliah cuma di kamar doang waktu itu kan. Terus habis itu ya udah akhirnya gue download, gue bikin account, ya udah gue biarin aja tuh, nggak gue post apa-apa. Scrolling tapi Enggak FYP juga, yang penting download doang. Terus habis itu one day nih gue gabut, bener-bener gabut banget. Terus gue klik, gue buka ya kan, gue ngeliat nih FYP gue orang barat. Tapi rata-rata tuh tutorial bikin baju. Oh langsung Karena kan pas ya. pertama kan kita disuruh milih kan, sukanya apa, fashion, beauty gitu. Akhirnya gue nge-scroll gitu, terus gue kayak anjir nih kayaknya gue bisa nih bikin ini. Akhirnya udah gue post. Gue mulai posting dari tahun 2020 tuh. Itu udah langsung Februari. bikin baju? Nah, enggak. Ngapain dulu? Jadi selama ini gue tuh bikin baju kan dari SMP, SMA, kuliah. Itu stok videonya ada semua. Gue upload emang satu-satu. dasar lo suka mendokumentasikan ya. Terus juga kan dulu kan waktu gue kuliah kan gue jadi seksi dokumentasi kan. Tapi itu gue keep buat gue doang. Emang penting tahu, ngarsip tuh penting tahu. Bener. Terus habis itu kayak tapi kan waktu itu gue mungkin belum kurang narsis kali ya, jadi nggak gue post satu-satu. Tapi kan hasilnya udah ada, jadi ya udah gue cuman edit post yang lama-lama doang. Dari situ terus ada yang naik. Yang pertama nih yang naik itu 8.000 yang lihat gitu kan. Itu gue kirain gue viral. Gue langsung sakit bak. Gue sakit bak sampai dibawa ke klinik. Nyokap gue. Gara-gara 8.000 itu. Ya ampun. Gue kirain gue Lucu viral. banget. Sekarang 8.000 mah 2 detik buat lo. Terus. Terus habis itu gue langsung kayak, wih Mi besok bikin apa nih? Terus besoknya gue bikin lagi kan, ngepost video yang liat 100.000. Gue nangis. 100.000. Lu Gitu udah terkenal satu Indonesia kan. Terus habis itu besoknya lagi ngepost
nggak ada yang lihat. Wah. Di situ Kena tiba-tiba ban gue sakit tuh. Pak. Nah itulah di situ awal-awal tuh gue ngerasa kayak berarti memang algoritmanya itu belum konsisten Belum lah gitu konsisten. kan. Guenya yang belum konsisten. Oh iya benar. Dia balik lagi dulu nih ya. Iya, Gue ada iya. pertanyaan yang belum terjawab. Iya tuh apa tuh? Jenis pakaian apa yang pertama kali lo desain dan lo jahit sendiri? Terus lo pakai buat apa tuh baju? Ini sesuatu yang gue belum pernah share even di TikTok gue sendiri. Oke. Berarti ini eksklusif Oprah. Eksklusif. So, Keren, gue Oprah ya. kaget nih lu nanya ini. Kasih nasi kotak nanti ya. Dulu gue cosplayer. Oh my god. Iya. Tercium bau nugget beku dari sini. Wibu ya kamu ya. Wibu, iya. Gue wibu aku. Lo wibu akut. Tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan coy. Tapi wibu sekarang udah keren-keren. Oh, Cosplayer iya. keren-keren. Jadi lu orang cosplayer. Terus lu Iya. bikin pertama kali apa? Baju cosplay. Cosplay apa? Siapa? Karakter siapa? Gue lupa. Nggak, jadi gini. Gue emang wibu dari kecil. Tapi Baca gue komik, nonton anime baca gitu. komik, nonton anime, streaming semuanya. Oh, oke. Tapi gue menyadari bahwasanya dulu itu belum sesuatu yang dilihatnya keren gitu. Jadi ya udah gue di luar gayanya masih kayak gini, tapi di rumah gue wibu. Oh. Lu Nah, masih abis itu, bersembunyi ya. tapi gue lebih ke gue suka ngeliatin karakternya, terus gue kayak karena gue emang suka ngejahit kan, akhirnya gue awal-awal gue kayak nyoba bikin kayak misal kayak seragam Jepang gitu, seifuku gitu, gue jahit pakai tangan. Baju-bajunya Di Sailor bahan. Moon gitu. Iya. Oh. Abis itu baru deh, pas awal pertama gue beli mesin jahit emang sebenarnya karena gue mau cosplay, udah. Sama satu lagi, gue berteman sama orang-orang yang secretly wibu juga. Dan mereka bikin baju cosplay di gue. That's how I earn money. Ya ampun, jadi dari awal lo adalah seorang penjahit baju-baju wibu ya. Iya. Berarti secara nggak langsung lo turut andil dalam dunia perwibuan Indonesia. Iya. Ya. Tapi itu kayak itu back when 2013 berarti. Oh. Itu udah lama banget. Waktu sekarang tuh Anime Expo tuh baru cuman satu AFA, Anime Festival Asia. Asia. Udah. Terus berarti udah berapa baju kostum wibu yang lo udah buat? Puluhan kayaknya. Puluhan? Ask my mom. Enggak, kalau sama pesanan udah ratusan kayaknya. Oh my god. Dulu gue penjahit, beneran Astaga. penjahit. Nah di luar itu jadi selain gue nerima baju cosplay kayak temen gue minta jahitin gitu, tante gue yang gue bilang itu tadi yang orang hukum itu apa, yang jaksa, kan kita kan keluarga orang Jawa ya, banyak acara, gue terima jahitan kebaya. Pertama gue nggak mau, my God. iya jadi gara-gara pertama kan awal-awal gue bikin baju-baju cosplay itu kan biasa aja ya, yang simpel-simpel. Abis itu lama-kelamaan nih gue ngeliat request orang-orang nih makin aneh-aneh nih, makin ribet. Terus abis itu tante gue ngerasa kayak ini kamu bisa bikin baju kayak gini, kenapa kamu nggak bikin kebaya? Terus gue emang dari dulu gue suka banget kebaya gitu loh. Terus abis itu ya akhirnya gue bikin pesanan dia. Terus ya udah, jadi gue suka bikin baju cosplay, baju kebaya. Baju. Tadi kan lu bilang ya Dil ya. Iya. That's how you earn money kan. Yes. Itu range-nya berapa? Terkecil berapa? Terbesar berapa? Terkecil mah gratis, atau nggak 100.000. Terbesar waktu itu kayaknya Itu kalau pesanan. udah include bahan. Oh bahan kadang ada yang dari dia bahannya. Dari Kalau dia. misalnya temen kan gue bantuin ya kan. Dan gue tuh ngerasa awal tuh kenapa gue pengen banget ngejahit gara-gara gue suka ke tukang jahit. Misal mau jahitin baju, misal gue nanya, Pak ini berapa lama? 2 minggu Neng. 2 minggu. Lama banget 2 minggu nih kan gue ngerasa. Bikin candi aja sehari, bikin baju 2 minggu gimana? Roro Jonggrang. Nah terus gue mikir ini kayaknya kalau gue yang bikin bisa lebih cepet nih. Akhirnya ya udah. Itu yang paling murah 100.000. Paling mahal kayaknya kalau misalnya baju cosplay itu temen gue waktu itu pernah minta bikinin gaun ala-ala Victorian dress gitu ya. Dia kayak, Dil gue ada event cosplay tapi di Singapura, tapi kayak H-3 lo bisa bikinin gak? Anjir tuh. Alah, Jadi gue anak SMA ya. Sebagai anak SMA tuh gue ke pasar, gue cari bahannya, gue balik, gue potongin polanya sesuai ukuran baju dia, gue jahitin, gue kirim ke dia, dia pakai cosplay di Singapura waktu itu. 3 hari jadi. Iya, jadi itu bayar kayaknya kalau nggak salah 1,6. Lo kan tadi jahit-jahit nih. Yang paling rumit apa tuh kira-kira? Yang paling rumit Yang lo jahit. Enggak usah cosplay doang ya. Misalnya dari semua yang pernah lo jahit, yang pernah lo bikin. yang pernah gue bikin. Heeh. Kalau di luar baju cosplay sih kayaknya baju TikTok Awards kemarin. Oh itu paling rumit ya? Rumit enggak juga sih, cuman emang dalam kurun waktu 4 hari bisa jahit
ya ada outer, ada bagian apa rok sama atasan gitu, itu ya rumit juga. Gue ngikutin si journey-nya ya, dan lu ketemu bahan yang warnanya berbeda atau gimana gitu Gue kan. satuin. Itu termasuk yang paling rumit. Salah satu yang paling rumit iya. Yang lebih rumitnya sih kayaknya ada kebaya. Oh, kebaya gua wisuda. Oh lu jahit sendiri? Pink Itu ya? lebih warna hitam. Oh hitam. Itu yang kebaya gua wisuda itu kayaknya lebih rumit lagi. Soalnya gua ngepayet. Oh, lu payet sendiri Ngepayet. ya. Inspirasi baju TikTok Awards lu dari mana? ini sebenarnya nggak sengaja ya. Uh-uh. Tapi lu tahu Game of Thrones nggak sih? Tahu. Iya. Daenerys. Yang Daenerys. naga. Tapi itu naga-naga versi Indosiar kayaknya kalau gue. Itu. Oh iya, makanya Daenerys, kayak iya. familiar gitu. Iya itu gue bleaching rambut kan, hamin seminggu, terus habis itu gue kayak kepang-kepang rambut ya kan, terus habis itu ya udah itu gue kepikir tadi sebenarnya itu nggak sengaja, bahannya tuh tadinya harusnya nggak itu. Oh. Itu lu tau nggak sih itu gue bahan fabric aja tuh gue cuman 1,5 meter, nggak banyak, bahannya tuh nggak banyak. Itu habis berapa tuh budget? Budget nggak nyampe 500. Bohong lu. Hah, beneran? Kalau bikin baju nggak nyampe 500, gue juga nonton konten lo sering haul-haul barang. Iya kan? Itu salah satu konten inti lo kan, Iya. haul barang gitu. Biasa budget rata-rata untuk ngehaul tuh berapa sih? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Alah, Sebisa sedapat 5 juta, belanjanya 10 juta. Kadang kan bisa kurang bisa lebih. termahal. Termahal. Nyokap gue di situ. Nggak apa-apa. Oh, nggak Berapa apa-apa ya, Mi? tante ya. Termahal buat haul. Terbayar yang gue bayar sendiri atau yang dikasih? Kalau dikasih mah, Coba dua-duanya. Bayar Dua-duanya. sendiri berapa? Ini berapa? kalau yang dikasih sih kayaknya waktu itu pernah dari Michael Kors. Michael Kors tuh Iya, nyampe ngasih apa dikasihnya ya bener-bener kayak atasan, teman, bawahan, tas, segala macam gitu itu almost 30. almost 30. Almost 30. Itu yang gue keinget sekarang ya. Oh. Itu kalau misalnya yang gue beli sendiri paling ya 10-an. 10 lo haul apa makeup? Oh, haul ada yang lebih mahal sih, haul mobil. Haul rumah? Haul Haul rumah. Oh iya. Ya, itu juga Ya, mahal juga. itulah. Ya Gitu itu ya. deh. Oh ini gue dari tadi gue ditanyain mulu, gue boleh nanya balik gak sih ke lu? Mau nanya balik? Mau nanya. Gak apa-apa nih, gue kan host magang di sini. Boleh lah. Oke ya udah. Host magang. Nasi kotaknya bagi 2 ya. Lu kalau misalnya konten itu kan lu bikinnya kontennya tentang nyinyir fashion nih. Iya. Tapi lu gue liat sering nyinyirin fashion style orang-orang luar nih, orang barat nih. Ya kan? Betul. Lu kalau misalnya tiba-tiba ada yang kontennya nyinyirin lu balik, lu gimana? Oh ya itu sudah resiko ya. Oh itu resiko. Udah resiko. Lu terima? Nggak apa-apa. Nggak terima dong pasti. Gue merasa gue paling siapa masa tukang nyinyir fashion dinyinyirin, siapa tuh yang ngomong gitu, lu bisa apa? Pasti orang yang nyinyirin gue buka tuh profilnya. Apa nih? Bisa apa loh gitu. Tapi itu kan ego gitu. ya. Oh, iya. Jadi gue kayak ya udah itu adalah resiko, udah nyinyirin orang, dinyinyirin balik, ya udah resiko aja gue terima. Mungkin yang kita pahami ya dari fashion itu sudut pandangnya banyak. Bener. Mungkin kalau misalkan lu ngelihat dari sudut pandang sesuatu yang berbeda sama gue, ya lu mungkin nyinyirin fashion gue, seperti gue yang selalu mencari sudut pandang yang berbeda. Oh iya. Jadi kalau misalkan sebenarnya menurut gue mah bajunya bagus, tapi buat entertainment kita harus kasih sesuatu yang sudut pandang yang beda gitu. Iya, bener juga. Misalnya nih, ini keren banget nih gaun. Terus gue pakai sudut pandang makanan, tapi bentuknya kayak kue mangkok. Iya, gitu, sumpah. ya kan? Gue pertama kali ngeliat lu apa konten lu yang nyinyir fashion itu, lu tuh suka nyamain sama sesuatu yang di luar Nurul. Iya. Nah itu lucunya di situ. Nggak masuk akmal ya. Tapi sekarang lu masih jadi fashion stylist. Masih masih. pegang beberapa artis-artis lah. Weh. Kita main games yuk. Game sama. Ngobrol yuk biar seru yuk. Oh no. Jadi Opera Squad ya, kita hold dulu obrolannya sebentar ya Opera Squad supaya makin seru lagi nih kalau udah ada Andre Panaga, ada Dila gitu ya. Kita kayaknya nggak seru kalau kita nggak komentarin fashion, ya nggak sih? Oh my god, gue boleh menjadi Andres hari ini. Boleh dong menjadi Andre Panaga, sah-sah aja, nggak akan ada yang nge-hate ya. Pasti pada happy karena tujuan kita menghibur. Tapi Dila, kita nggak akan ngelihat fashionnya siapa-siapa, tapi kita harus nyinyirin dan nge-rate. Gue nyinyirin dan rate foto-foto fashion lo nyinyirin dan bukan rate. orang lain? Bukan, kita aja. Oh shit. Langsung aja kali ya kita mulai ya. Oke, boleh. Oke, yang Ini apa TikTok fashion? Ih keren banget ini. ini waktu TikTok Awards kemarin. TikTok fashion, iya TikTok Awards. Ini acara TikTok Awards kemarin ya. Ini Gimana bagus tuh banget dia? lagi nih fotonya. Gue lihat persiapan lo pakai baju ini. Lo Kan lihat ada ya? di TikTok Oh, kan, iya. lo post kan.
menurut gue ini bagus ya, chic. Bagus sih, maksudnya gue ngerasa ini atas sama bawahnya kan color coordinating ya. Cuma lu perhatiin deh kalau misalnya zaman sekarang tuh udah banyak yang nggak terlalu color coordinating tau, orang pakai baju Tabrak lari. tabrak lari. Iya, nah ini yang birunya agak tabrak lari nih. Tapi bagus, gue suka. Keren. Ini yang ini gue rate-nya 9/10. Karena kan ini untuk awards dan menurut gue ini chic. Baik loh. Chic gak lebay dan ini styled well. Wih, thank you lah. Oh, Wih. itu gue ini pakai. lu. Nggak kelihatan ya? Kok gak kayak lu? Lagi pakai kacamata ya? Pakai kacamata. Bagus. Gue pakai korset soalnya sesar gue belum kering Dila. Itu korset. Korset. Keren. Ini mulai ini ya, apa namanya? Lu sering pakai baju ini? Women's wear. Androgyny kan. Androgyny, ya ya. menurut lo ini baju cowok begini, ini Itu cowok mana yang pakai baju begini? Gua bawa tuh baju itu tadi, gua mau pakai itu Demi tuh, apa tapi lu karena coba? lu pakai itu ya udah nggak jadi. Jadi lu pengen jadi innernya gitu. Enggak Pak, ada yang lain gitu. Oh, lucu banget. Keren ya, tapi berarti kan yang penting pede ya kalau Iya pakai baju dong. mah. Bagus. Gue suka baju-baju yang monokrom gitu sih. Jadi look yang kedua ini gue oke. Kalau ini gue nge-MC nih Dila, jadi gue nge-MC nikahan ya. Nah, kalau gue sebenarnya gue lebih suka look yang kayak gini daripada yang tadi. Oh. Kalau untuk daily ya, kalau yang tadi ya untuk word. Oke, ini yang kedua, tadi gue rate 8,5. 8,5, baik. Yang ini wah, lu kayaknya rambutnya harus pirang nih. Oh iya, jadi Biar Barbie Ken. ya. Ini waktu itu emang mau nonton premiere Barbie ya, Betul. tapi lo suka gak sih sama looknya? Ini sebenarnya nggak gue sih. Enggak lo ya, sejujurnya. cuman kayak vibe sama Barbie-nya. Emang harus pink kan kebetulan. Emang harus pink sih. Setnya lucu, gue suka. Tasnya gemes banget. The shoes. The shoes. Why? Kenapa? Why is it? Karena Kenapa sneakers? harusnya apa? I don't know. Boots? Kayaknya gue nggak punya deh. Oh iya, nggak, udah. boots item ada. Kalau item Oh iya, ngematiin hitam nggak? Menurut lo apa yang mati. bagus sepatu? Nah, karena ini sepatunya tuh ini tuh Ada Adidas X, pink-pinknya. Adidas X si pelawak itu. Nah, dia tuh bulu-bulu gitu. Oh, aslinya. ada sebenarnya sleigh ya. Iya, sebenarnya gue juga masih bingung sih di sepatunya. Oke. Ini kayaknya gue kasih ini 8. Hei! Kenapa yang diambil ini? Wow, ini lo lagi Halloween ya? Halloween. Lo tau gak jadi apa ini? Iya, Monsters Inc. Iya benar. Oh my god. Versi kena pergaulan Jakarta Selatan tapi ya. Iya, ini dia kebanyakan main di bengkel kalau Oh ini. benar. Ini gue di Scream or Dance waktu itu. Oh, Scream or Dance di Ancol gak sih? Oh, ini itu lu DIY gitu? DIY semua. Ah, bejir. Ini kalau untuk Halloween 9 lah. Wow, ini di mana? Di Jepang, di Oh, ini di Sky Jepang. Tokyo Sky itu. Keren, gitu. keren. Ih, bagus sih ini. Gue suka. Itu simple tapi kalau misalnya considering Jepang itu kan panas ya. Oh, ini kelihatannya lagi summer nih. Summer bener. Tapi kalau gue yang foto kayak di atas semanggi ya. Yang kayak di Jepang. Bagus sih. Ini tapi kayaknya dari semuanya ini paling nyantai. Paling nyantai karena emang lagi liburan Nyantai, say. lagi liburan sih. 8 lah. Apaan? Oh itu pakai pop. Gue ada tiba-tiba udah gue aja. Sekarang saatnya aku menunjukkan takut. Dila sorry banget aku gak bisa berbaik hati ya Dila. Oh ya udah enggak apa-apa sikat. Nggak bercanda. Oh ya udah iya. Menurut gue, ini gue ngikutin ya, ini gue benar-benar ngikutin perjalanan looks ini. Ini kalau gue sebagai orang yang ngefans sama lo, gue kasih nilai ini 10/10. Yeah. Tapi sebagai nyinyir fashion tidak bisa seperti itu Dila. Enggak apa-apa ngerti. Gue juga sebenarnya banyak yang mau gue nyinyirin tentang look ini. Oh gitu. Iya. Aku berarti tadi 10/10. Nah ini gue lagi di Bali keren ceritanya. banget Dila. Ini brand lokal Bali namanya Exoteric World. Gue gabungin bagian sarungnya. Itu tuh sarungnya sebenarnya harusnya buat digelar di pasir tuh. Oh terus lu jadiin. Nggak mau, mahal soalnya. Sayang. Kalau ini menurut gue bagus. Ini 9/10 lah. Tapi kita tidak bisa bohongi, tidak bisa pungkiri. Guratan di situ mengisyaratkan kalau tuh benar-benar wibu ya. Ini apa? Udah lebih wibu lagi. Lebih wibu anjir. lagi dengan Aduh, ini headphones-nya. udah lama banget lagi. Ini ceritanya pulang main dari warnet ya? Pakai Iya headphones lagi gitu ya? Nggak, ini gue ceritanya pura-pura lagi di Jepang padahal lagi di Pondok Labu anjir. Ya. Oh pakai dasi. Iya. Ini tabrak lari juga. Tabrak ya. lari. Ini jadi salah satu desainer favorit gue itu tuh Vivienne Westwood. Vivian, I know Yes. Vivian. Vivienne Westwood. Ini looks-nya sebenarnya- inspired by Vivian Westwood. Yes. Ada piece Vivian Westwood-nya nggak? Ada vest-nya
dasi, tas, tapi lagi nggak kelihatan, blazer sama kaos kaki. Tapi ini lucu, ini bagus sih, gue juga suka. Ya, Lari. 8/10. Oh iya, thank you. Oh, ada mas pacar di iya, situ ada pacar ya. saya. Ini, aduh, gue tuh kalau misalnya jadi orang ya gue kayak sebenarnya aku ada 10 gitu kan. Oke, aku Saya ada 10. 10. Style gue tuh beda-beda. Maksudnya kayak style default gue tuh kayak gini. Oke. Gue suka pakai jaket kulit. Gue pokoknya yang gue banget tuh jaket kulit lah kayak gitu ya. Tapi gue suka nyoba-nyobain style yang lain. Ini gue kayak mau jadi mbak-mbak koket ya. Ini sekarang lagi koket ya, bukan kroket. Koket. Koket. Heeh. Gue suka sih ini, gue 8/75/10. Wah, ada desimalnya. Oke, I'll take ini it. Oh, Indonesia punya. Jawa. Ini gue foto di Kungstring. Kungstring. Ini jahit sendiri semua. Enggak dong. Oh, Udah jadi kalau ini. Tapi emang lagi pengen pakai kebaya aja waktu itu. gue selalu suka kalau ada piece of wastra atau kain Indonesianya. Yes. Gue selalu memberikan nilai plus lah, karena menurut gue itu heritage kita dan kita harus lestarikan, apalagi kalau bisa dibeda-beda. Bisa lo aneh-anehin, bisa lo Bener. something-somethingin. Ini gue Lux suka 7,5/10 lah. Nggak apa-apa, I'll take it. Tapi ini I'll keren take it. karena lo pakai juga. Coba kalau gue, lo kayak sinden saya kayak begini. Nggak apa-apa dong. Udah selesai kita ratingnya. Yeay. No hard feelings ya, aman ya, aman ya. Gue suka semua sih basically. Thank you. Menurut gue fashion style itu sense. Bener. Itu bisa dipelajari, tapi nature dari diri kita gitu. Gue ada sesuatu yang agak melenceng, gue mau nanya ke lu. Apa? Lu lu ngerasa ini bener atau enggak? Apa Style itu nggak bisa dibeli. Gue setuju banget. Tolong Kenapa? ya. Tolong jelaskan. Karena ya kita bisa lihat ya orang yang punya banyak duit tapi dia nggak tahu how to style, jadi kayak belang belontang aja, tiba-tiba pakai full logo brand gitu. Oh, Logomania branded gitu ya. Gitu kan, kita ngelihatnya kayak aduh sayang duit lo kan bisa Berarti kita pakai. lu agree juga nggak kalau fashion itu nggak harus sama dengan money? Setuju dong. Setuju. Tapi money bisa menyokong. Iya, benar. Nggak bisa dipungkiri. Di sini kita nggak mau munafik ya. Nggak bisa munafik ya. Iya. Nah, tadi kan ada foto sama mas pacar ya kan. Jadi pengen tanya dong, gimana sih kehidupan asmara lo? It's doing great. Iya. Itu Iya. kapan sih jadiannya? Jadi gue tuh sama pacar gue, fun fact, kita tuh temenan dari maba. Oke. Dari semester 1 temenan. Dia kan anak hukum juga ya, cuman dia kebetulan kelasnya tuh beda. Habis itu tapi kita nongkrong bareng. Nah, habis itu ya dulu tuh dia pacaran sama orang lain, gue pacaran sama orang lain. Tapi kalian saling temenan? Oke. Temenan curhat. Oke. Nah, jadi emang girl best friend, boy best friend. Oh, seperti itu. Iya. Kalau salah satu orang yang membuat lo sukses menjadi content creator, ini kan salah satunya nyokap lo. Iya. Apakah bisa dikonsider juga boyfriend lo? Iya, bener. Iya. Apa yang Gue dilakukan? jadi ini fun fact ya, dulu gue waktu awal gue main TikTok itu gue nggak pacaran sama dia, gue pacaran sama orang lain, dan dia pernah bilang gini, orangnya, dan sampai hari ini gue masih terngiang-ngiang kadang ya, gue harap ini semua nggak terjadi sama lo. Pas awal gue ngonten kayak gue banyak si ini. cowok itu ngomong kayak gitu? Iya, bukan Abrar tapi bukan pacar gue. Terus gue kayak ngerasa kayak gue down, gue kepikiran, terus gue mikir apa gue lebih milih untuk menyelamatkan hubungan gue daripada gue lanjut kontenin, karena emang baru mulai banget kan. Dia nggak seneng gitu ngeliat gue tiap hari ngonten, ngepost terus FYP, dan gue ngabarin dia aku hari ini konten ini, dia nggak seneng gitu. Iya, dan abis tuh udah nih gue jomblo abis tuh baru deh gue dideketin sama Arik, pacar gue yang sekarang. Ternyata emang setelah diselidiki dia emang dari temenan naksir. Oh ya udah. Jadi kayak terus gue nanya kan, kok kamu naksir sama aku, kan aku kan bentuknya begini, agak metal dikit ya kan, agak nyentrik ya kan, bukan kayak ya udah. Terus akhirnya tadi nggak apa-apa, emang aku suka aja. Terus aku suka, ya udah. Dan dia tuh emang supportnya yang kayak gue mau konten apa dia okein, dia kayak mau nemenin gue juga. Jadi gue ngerasa gue bisa kayak gini hari ini karena gue juga punya pasangan yang support iya, tapi mau mau nemenin iya, ngedukung iya gitu. Berarti di balik kesuksesan journey lo ini banyak lo berada di lingkungan yang sehat ya, dan support lo ya. Bener. Dulu enggak. Sekarang ya. Sekarang iya. Luar biasa, tepuk tangan ini buat para orang yang berjasa di balik terjadinya seorang Dila gitu ya.
Gak kerasa loh Dila, kita udah ada di penghujung acara loh. Oh iya. Gak kerasa ya? Udah mau beres. Udah mau beres, sumpah. By the way, thank you banget Dila udah hadir di podcast Versus Iya, ini. terima kasih. Happy gak? Happy banget. Seru Ini nggak? gue pertama kali podcast loh. Gue baru tahu. Oh, ternyata Serius? gini. Iya. Oh, pertama dan di Opera. Iya. Nanti bawa berdua ya nasi kotaknya ya. Pokoknya terus Aduh, sukses terus buat terima Dila. kasih. Aku mau tunggu, gue penasaran what's next buat lo ya. Pokoknya semoga yang terbaik yang terjadi sama lo. Ntar mungkin lo bikin brand atau tiba-tiba lo bikin acara sendiri mungkin ya. Amin. Dan thank you so much juga buat semua Opera Squad yang Thank you sudah so hadir di much. sini, sudah nontonin kita. Terima kasih ya. Terima Sorry kalau ada kasih. salah-salah kata ya. Sorry kalau misalkan ada ketidaksesuaian. Silakan dipetik yang baik-baiknya aja. Dan jangan lupa juga buat Opera Squad ditontonin semua video-video yang lainnya, dikasih like, dikasih komen, di subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial medianya Opera, dan jangan lupa juga follow Dila dan Andre. kasih tahu account lo. Oh, Dila PRB. Oke, dan Andre Panaga. Yeay. Thank you so much Opera Squad, sampai ketemu lagi. Bye Dila. Bye, Opera thank Squad. you. Dah.